Berikutnya ada fan. Ini ada fan. Cuma di sini blower nggak ada. Adanya cuma fan. Terus sprinkle ya. Sprinkle ada fire, sprinkle, ceiling sprinkle. Terus garasi door. Garasinya bisa buka tutup. Ada yang speaker ya. Terus humidifier ini untuk kelembapan, humidity sensor. Terus ada monitor itu layarnya, ya displaynya nanti suhunya berapa. Jadi ini kalian LCD-nya ya. Loud sprinkle, ini sprinkle yang airnya mancarkan di bawah. Biasanya untuk garden yang di outdoor, garden di outdoor itu biasanya kan ada sprinkle yang airnya di bawah. Terus ada apa lagi? LED ya. Light lampu. All-card, fotosensor ini sensor cahaya. Piezo spinner ini pusat ya, pusat atau pin ini pusat. Waduh, itu tadi. Smart lamp, ada smart lamp, ada smoke detector. Itu smoke detector apa? Asal sprinkler. Smart detector. Ya, ya, kayak gini smoke detector. Tapi di sini itu ada ya. Smoke detectornya ada, tapi sinyalnya nggak ada. Jadi cuma apa? Sensor aja, nggak ada kotornya. Kelihatannya dulu itu rencana itu lengkap, cuma nggak cukup, akhirnya sensor saja. Kalau gedung ini itu kelihatannya ini vendornya itu, kontraktornya itu salah gitu. Bayangin bangun gedung ini ditarget 4 bulan dan selesai. Kita bangun rumah aja 4 bulan nggak selesai. Ini gedung ini 4 bulan. Terus pada saat itu kendalanya ya dananya ada yang kurang, terus potong. Ya karena pokoknya itu yang penting itu jalan mungkin ya. Pokoknya syarat situ yang coret mana gitu. Ternyata sensor saja. Ya coba ya kan. Ini pun nggak ada alarmnya. Seandainya minimal mungkin nggak ada sprinkler, ada alarmnya gitu masih. Ini sebenarnya alarm juga. Ya kan? Atau alarm, ini kan deteksi terus dikasih alarm gitu. Nggak ada. Jadi nggak ada aktuator sama sekali. Berikutnya ada solar panel, temperatur monitor, temperatur sensor. Itu ketutup itu layar saya. Untuk water level ya. Water level ini bisa untuk deteksi pasang surut, tsunami, ya. IoT sebenarnya banyak. Tidak hanya di smartphone. Kalau bisa itu disaster smart IoT, smart disaster. With sensor, turbin, Windows, green ini adalah pembuangan. Biasanya kalau apa itu underpass itu kan nggak ada drainnya, ya kacir ya. Nah, itu ada drain aktuatornya. Iya, aku ngecek kayak spot. Ini PPT-nya ke klik, tapi gambarnya sih nggak proper. Kalau ini nggak ada untuk ngatur berita dicek. Itu di input, nggak dicek lagi buat PPT-nya. Oke, sequence detector, detection pitch and display it, elemen. Ini adalah panas ya. Panas itu namanya apa bahasa Inggrisnya? Heater ya. Bukan. Di IoT itu bukan heater, hipotesis. Apa? Hipotesis ya. Pemanas itu loh, pemanas kayak kalau heater itu bukannya dengan air.
Kalau furnace itu kayak yang di mobil, kalau di Eropa gitu kan ada pemanasnya. Kebalikannya, itu furnace. Terus efek ambien temperatur. Jadi ini untuk memanipulasi lingkungan sekitar. Suhunya dinaikkan, geser-geser. Nanti untuk simulasi sensor. Terus itu ada AC, terus ada ambien temperatur yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita simulasi aja. Itu teorinya. Sekarang simulasi, intinya nanti Anda melihat, mendengarkan, dan mempraktekkan. Begitu aja. Yang saya rasa di sini banyak yang pintar, jadi pokoknya saya ngajar santai aja. Intinya itu di switching. Kita perangkat elektronik itu di switching. Lampu bisa cerdas, itu kan ada switching. Dimatikan. Berarti teknologi switching ini penting. Implementasinya namanya relay. Relay itu adalah kita sama yang bisa dilakukan dari kalau itu kan kita bisa kita. Kalau relay yang besar di industri itu namanya PLC. Kita nggak bahas detail terkait smart IoT industri. Kita coba ada lab, biasa saja. Terus ada switch atau button ya biasanya. Button itu macam-macam. Ada yang switch juga ada. Ada yang button, ada yang switch, ada yang namanya juga switch. Oke. Coba sebelum disambungkan kita bisa berinteraksi. Itu pakai alt. Contohnya lampu ini tanpa langsung pakai alt. Saya coba kasih alt. Dan saya sambung dulu aja. Keduanya harus berlayar. Oke, kita berinteraksi untuk ini supaya dia bisa on off itu pakai alt. Oke. Nah, ini ya. Pakai alt. Kalau ini namanya masih butuh manusia. Ini namanya butuh manusia nggak cerdas ini. Ini cuma sehari-hari ya kita ya. Ini ya. Supaya lebih cerdas sedikit dikasih MCU. Di tengahnya kita kasih MCU. Oke ya, coba. Saya putus. Sekarang saya kasih MCU. Yang ini bisa dipahami ya, yang ini ya. Oke ya. Ini yang standar yang kita biasanya temui.
Sekarang kita kasih MCU. Tulis saja di sini MCU ya. MCU. MCU kita sambungkan berarti ya. Di nol yang kita jadikan input, di nol yang ini kalau diklik gini, kalau dilihat ke depan, ini ketika saya klik di sini ada USB di 0 sampai di 5 ya, itu ada digital input dan output, masih belum didefinisikan sebagai in dan out ya, kodenya bisa nanti tergantung setupnya. Dan analog input ya, analog itu analog, kita taruh inputnya di D0. Oke, outputnya kita taruh di D1 aja. Bisa. Biru, kabelnya biru, harus kabelnya biru. B1, oke. Sekarang kita ke programmingnya ya. Terus ada template ya programmingnya. Di programmingnya ini ya, kita pakai template yang bling ini aja ya. Kita klik double klik main.js. Oke ya. Pin mode 0 1 sebagai output ya. Kita tambahkan inputnya adalah 0 ya. Kita copy di sini. Kita tambahkan. Nah, ini 0. Kita coba sekarang read dulu. Digital read ya. Digital read dari port 0 ya. Terus digital 0 sama dengan high ya, sama dengan high. Maka saya digital write-nya adalah high. Else digital write-nya adalah 1 ya. Saya rasa sudah logika programmingnya sudah bisa semuanya, tinggal penyesuaian sifat aja ya. Ini artinya ya di setup itu kita men-set pin 0 atau D0 menjadi input, input ya. Ini input. Input, oke. Terus pin 1 sebagai output. Serial preload ini ketik di layar ya, di layar program dimulai. Ya, ini pakai C. Kelihatannya sudah nggak ada errornya ya, sekilas. Kita sekarang run. Ini kira-kira benar nggak? Digital read dari pin 0 adalah jika high-nya salah ya. High GHT. GH ya. Digital write pin 1 high low. Oke, kita run ya. Program dimulai. Ini nyala. Oke, sekarang kita interaksi dengan switch-nya. Mati nyala. Berarti ini pakai kondisi. Pak, bagaimana kalau tak tambahi LED? Kenapa contoh pertama ini saya pakai LED?
Karena intinya itu cuma nyala mati. Smart Suite itu nyala mati. Kalau Anda sudah paham mau ngembangkan ke yang lain, ke Sprinkle, ke Windows, semuanya pasti bisa. Paling yang mudah dipahami di pikiran kita itu lah. Makanya ini saya campurkan pakai. Oke, saya tambahkan LED lagi ya. LED lagi. Di D2, D2. D2, oke, kabel. Saya itu kepinginnya gantian ya. Kalau yang satunya nyala, yang ininya mati. Ya, pokoknya kalau diklik itu kebalikannya. Oke, berarti kita codingnya yang kita manipulasi ya. Codingnya kita tambahin aja. Pin modenya diinisiasi ya. Yang kedua pin mode 2 ini output. Output karena LED kedua. Oke, di sini karena lebih dari satu baris harus pakai kurang ya sih kan gitu ya. Rasa Anda sudah terbiasa sih. Kita copy. Ini satu berarti ini dua. Kasih low. Low sini karena blok lebih dari satu baris harus dikasih blok. Oke, ini saya copy ini. Baik. Ini dua, ini baik. Oke. Sorry, high-nya si kita ketahui sensitif ya, sensitif. Yang besar kecil ini harus benar. Salah sedikit nggak mau. Si itu ketat sekali. Kita stop di sini ya. Codingnya kita stop, kita run ulang. Oke, bismillah. Bisa dipahami? Karena ini ya masih sederhana, tapi kalau sudah kalau Anda ada ke SP32 ya, cuma kali komplikasinya pakai wifi gitu. Oke. Ini praktikum yang pertama. Saya tadi belum buat perintahnya ya. Silakan Anda kerjakan sekarang, tapi nanti videonya nyusul aja. Untuk prakteknya ini. Anda praktekkan sederhana ini. Saya coba dokumentasikan sekalian saya upload cara-caranya. Tapi Anda juga praktek. Saya coba masih direktur ada Cisco banget kan? Bukan lo jadi iya, Pak. Adanya tahu